Nah ini juga tadi menarik karena ketika zakat bicara soal haul atau Ya, setahun gitu ya setahun. hitungannya. Ini juga menarik karena ada beberapa sebagian kalangan juga yang dia zakatnya ya udahlah zakatnya saya cicil sebulan saya ngeluarin dengan niat zakat gitu ya. Ya, ya. Jadi nanti ketika tepung tahun satu tahun gitu ya dia tinggal ngitung selisihnya aja gitu. Gitu ya, ya, ya. Itu sebetulnya apakah zakat tuh harus sekaligus di akhir tahun gitu lah katakanlah ataukah boleh kayak tadi prinsipnya sebulan keluarin Ya. niatin sebagai zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman di Podcast Ren di hari ke-9 bulan Ramadan di 10 hari pertama. Mudah-mudahan puasanya masih semangat, masih kuat walaupun biasanya godaan untuk mulai menurunkan kekhusyuan berpuasa ini mulai muncul karena kita mulai akan masuk ke 10 hari kedua. Nah, tapi kita di sore hari ini kami akan menemani teman-teman nunggu maghrib nih. Saya akan menemani teman-teman bersama Ustadz Aceng Abdul Qadir. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini senang sekali kita sore ini ngobrol lagi dengan Ustadz Aceng Abdul Qadir dan kita akan masih ngebahas soal zakat. Kalau kemarin kita ngobrolin soal perbedaan antara zakat, sedekah dan infak. Nah saya mau khusus sekarang spesifik soal zakat yang tadi secara operasional lebih spesifik ya aturannya ya. Harta tertentu, orangnya tertentu, yang mendapatkannya juga tertentu dan seterusnya. Nah ini saya mau mulai dengan mungkin pertanyaan banyak generasi milenial atau ya anak-anak muda sekarang yang mungkin secara penghasilan kalau dihitung per tahun dia sudah nisab zakat. Tapi mungkin dia masih punya cicilan gitu ya, mau cicilan rumah atau kendaraan atau apapun gitu. Nah sebetulnya kalau begitu itu apakah dia sudah wajib berzakat ataukah tidak? Nah ya, untuk masalah zakat penghasilan itu memang sudah diwajibkan oleh MUI. Ya, MUI sudah mewajibkan karena zakat penghasilan itu sebenarnya kias itu. Ya, kias daripada zakat dagang. Gitu. Kias dagang. Ya, makanya nisab pengeluarannya itu disesuaikan dengan nisabnya. Tijaroh itu ya, tijaroh itu ketentuannya ya untuk penghasilan itu. Yang kedua, apakah ketika memiliki hutang gitu hingga bisa mengurangi harta tersebut, penghasilan tersebut yang sehingga juga nisabnya akan jadi berkurang juga. Ya kalau menurut saya jelas ya. Jelas karena penghasilan itu yang mencapai nisab yang wajib dizakati. Kalau penghasilannya yang belum mencapai nisab perdagangan itu ya semisal dalam setahun penghasilannya masih di bawah nisab ya berarti belum wajib zakat. Tapi kalau sudah setahun mencapai nisab tapi berkurang dengan adanya cicilan, maka ya belum nisab berarti gitu. Ya jangan cicilan. Kita analogikan dengan apa ya? Dengan zakat yang nisab itu ya dagang, zakat dagang. Itu hutang itu tetap harus dibayar. Ke distributor gitu ya. Dihitung dulu berarti ya. Dihitung dulu hutang. Itu kalau memang dengan sudah hutang sudah masih nisab berarti ya. Gitu. Jadi nisab itu setelah hutang, intinya hutang. Karena gini, hutang wajib, zakat juga wajib gitu. Dua-duanya kewajiban. Dua-duanya kewajiban dan adanya zakat itu haul biasanya. Kemudian adanya hutang itu biasanya tempo kan gitu. Jadi itu sebenarnya sih kondisional. Yang jelas ketika haul apakah uang itu masih ada ataupun nisabnya masih ada ataupun udah tidak sampai satu nisab. Itu yang pertama. Emang ini zakat itu harus satu persatu dibahas gitu. Karena beda contoh. Kita rikaz itu barang temuan ya. Itu nggak mungkin kita buat cicilan rumah yang nggak ada. Langsung aja dari hasil itu dikeluarkan. Tapi untuk zakat penghasilan seperti zakat dagang gitu. Kalau emang terkurangi atau berkurang oleh cicilan hutang dan sebagainya yang harus dibayar pada saat sebelum haulnya penghasilan tersebut ya berarti
Berarti yang dihitung adalah cicilan yang harus dibayar pada tempo 1 tahun itu. Jadi kalau cicilan rumah 15 tahun jangan dihitung 15 tahun. Jangan. Ya, keenakan nanti ya. Ya, keenakan setiap setahunnya itu karena batasannya kan setahun haul itu. Ya, misalkan kayak cicilannya 1,5 juta per bulan, berarti setahun sekitar ya katakanlah 18 juta. Ya. Tapi angkanya dikurangin 18 juta aja gitu. berarti ya. Ya gitu. Nah. Oke. Terus itu tadi takutnya saya menguatkan kembali. Ini tertentu ya. Jadi hukum dikurangi oleh hutang itu tertentu. Karena kalau barangnya nanti barang tambang terus rikas itu nggak bisa. Itu. Jadi memang yang penghasilan yang itu dikiaskan kepada zakat tijarah gitu ya. Zakat tijarah. Baik. Nah ini juga tadi menarik karena ketika zakat bicara soal haul atau setahun gitu ya hitungannya. Ini juga menarik karena ada beberapa sebagian kalangan juga yang dia zakatnya ya udahlah zakatnya saya cicil sebulan saya ngeluarin dengan niat zakat gitu ya. Jadi nanti ketika tepung tahun satu tahun gitu ya dia tinggal ngitung selisihnya aja gitu. Itu sebetulnya apakah zakat itu harus sekaligus di akhir tahun gitu katakanlah ataukah boleh kayak tadi prinsipnya sebulan keluarin diniatin sebagai zakat. Ya sebenarnya sih secara prinsip itu harus pas 1 tahun itu. Tapi di dalam fikih dibahas supaya saya tetap nanti berzakat itu boleh ternyata didahulukan. Didahulukan. Atau nanti diakhirkan juga boleh. Karena melihat waktunya Ramadan semisal saat ini ya. Biar Ramadan nggak setahun tapi di Ramadan biar ada pahala dari segi waktunya gitu. Nah itu yang jelas nanti ketika memang sudah pasti zakat tahun depan dan zakatnya dicicil ini sudah pasti zakat sudah pasti zakat maka dicicil dari sekarang nggak masalah itu. Tapi kalau masih belum pasti ya udah nggak usah zakat aja lah, nggak usah zakat. Makanya karena zakat itu kan tadi tertentu, apa-apanya tertentu gitu. Caranya tertentu, waktunya tertentu dan segala rupanya juga tertentu. Sehingga yang belum pasti zakat nih bahasanya ya. Yang belum pasti zakat maka nggak usah zakat, dicicil sedekah takutnya nanti ya sedekah aja gitu. Nah ini juga satu hal lagi yang menarik adalah biasanya tuh kalau ada generasi tadi yang disebut dengan generasi sandwich. Jadi yang dia kerja penghasilannya banyak tapi nggak bisa beli banyak hal karena dia punya tanggungan kewajiban untuk menafkahi bisa orang tuanya, bisa adiknya, misalkan atau bisa saudaranya gitu. Nah kalau misalkan kita punya penghasilan yang kalau kita hitung setahun ini memungkinkan untuk sampai nasab. Tapi kita punya kewajiban untuk setiap bulan misalkan menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk nafkah saudara kita di luar keluarga inti ya, misalkan keluar istri atau anak gitu ya. Itu sebetulnya gimana, Ustaz? Untuk masalah tadi sepertinya ini mirip ya pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan yang tadi yang cicilan. Yang cicilan tadi ini. Karena yang namanya cicilan wajib, yang namanya nafkah kepada orang tua yang sudah tidak mampu juga wajib gitu ya. Sama, cuman beda kasus orangnya aja mungkin. Betul. Ya, saya kuatkan kembali. Kalau ini berarti dilihat dulu dengan menafkahi dalam apa gitu. Menafkahi itu kan kayaknya kalau sandwich itu kayaknya itu harus ada mobilnya. Bukan itu. Menafkahi dalam sewajarnya gitu. Dalam artian ya bajunya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kebutuhan primer. Ya. Bukan sekunder tapi primer. Kalau memang mobil sudah primer ya berarti mau gak mau kalau memang gitu ya semisal untuk sultan nggak ada angkot semisal ya, nggak ada Grab dan nggak ada itu di gunung harus ada mobil berarti ya primer gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud di sini kembali kita kan yang primer gitu. Yang primer nafkahnya ternyata toh dengan yang primer itu benar jadi berkurang. Jadi berkurang ya berarti enggak wajib gitu ya. Ya. Kalau tidak berkurang berarti tetap zakat gitu. Oke, ini
Terima kasih nih Ustadz atas jawabannya dan pencerahannya. Teman-teman nanti untuk episode ini kita cukupkan sekian. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman dimanapun berada. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya dan kita masih akan ngobrolin soal zakat. Tapi secara khusus akan kita coba bicarakan atau diskusikan kaitannya dengan pajak. Nah, seperti apa nanti penjelasan dari Ustaz Aceng Abdul Qadir, nantikan terus podcast Ren di YouTube atau di Spotify. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.